Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Anissa Caisa, nomor NIM 122100136. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan memenuhi tugas filsafat pendidikan, yaitu ingin menjelaskan sedikit materi tentang yang pertama itu kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Yang kedua, hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Dan yang ketiga, tugas dan fungsi pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif agama. Yang pertama itu saya menjelaskan tentang pengertian alam semesta. Alam semesta adalah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Alam juga didefinisikan sebagai alam semesta, dunia, keadaan, wujud, dan negara bagian. Alam berasal dari bahasa Arab, yaitu al-alam, yang berarti pertanda. Itu juga berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan kosmos, yang berarti serasi ataupun harmonis. Sedangkan menurut Al-Jurjani dalam kitabnya Ta'arifat, yaitu segala sesuatu yang mewujud selain Allah. Alam semesta ini menurut Imam Al-Ghazali terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama alam syahadah, yaitu alam yang dapat dikenali melalui panca indera seperti langit dan bumi. Yang kedua alam gaib. Alam gaib ini tidak dapat dilihat oleh panca indera, hanya dapat dikenali oleh wahyu ilahi seperti alam malaikat, alam jin, dan sebagainya. Adapun kedudukan alam semesta dalam perspektif agama Islam terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu alam semesta sebagai bahan kajian. Alam semesta perspektif pendidikan Islam ialah untuk memenuhi kepentingan manusia, karena manusia menjadikan alam semesta itu sebagai lahan kajian, tempat manusia beraktivitas guna memenuhi berbagai kebutuhan, baik dalam posisi sebagai hamba. Kedua itu sebagai tunduk kepada Allah. Allah menjadikan alam semesta sebagai wahana bagi manusia untuk bersyahadah akan keberadaan dan kemahakuasaannya. Wujud nyata yang menjadi kesyahadaan itu adalah menunaikan fungsi sebagai makhluk ibadah untuk melaksanakan tugas-tugas yang Allah perintahkan. 3. Alam ini merupakan nikmat Allah bagi manusia. Alam ini merupakan salah satu nikmat Allah bagi manusia, yang salah satunya yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah bahwa ia menjadikan manusia itu mampu mempergunakan berbagai daya alam sekitarnya. Namun demikian diingatkan bahwa manusia mampu menundukkan alam itu dengan izin Allah, dan bahwa Allah memang telah menundukkannya baginya. Pengertian manusia. Manusia secara etimologi dalam bahasa Inggris disebut dengan man. Namun arti dasar dari kata ini masih tidak jelas, tetapi pada dasarnya dapat dikaitkan dengan mens. Dalam bahasa Latinnya itu berarti yang berpikir. Manusia secara etimologi, menurut Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia itu harus hidup bersosial, tidaklah terlaksana kecuali dengan hidup bersama. Selanjutnya yaitu kedudukan manusia dalam perspektif pendidikan agama Islam. Yang pertama itu sebagai pemanfaat dan penjaga kelestarian alam. Yang kedua sebagai peneliti alam. Yang ketiga sebagai khalifah. Yang keempat sebagai makhluk yang paling tinggi dan paling mulia. Yang kelima sebagai hamba Allah yang taat beribadah dan memenuhi perintahnya. Yang keenam
sebagai makhluk yang bertanggung jawab, dan yang terakhir itu sebagai makhluk yang mendidik dan dididik. Yang kedua yaitu hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumberkan dari ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dididik dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia yang muslim yang seluruh pribadinya itu dijiwai oleh agama Islam. Hakikat pendidikan Islam itu ada at-tarbiyah, ada at-ta'lim, ada at-ta'bih. Ciri-ciri sistem pendidikan Islam yang pertama itu sistem ibadah, yang kedua pembinaan rohani, yang ketiga pendidikan intelektual, dan yang keempat pendidikan jasmani. Ciri khas pendidikan Islam. Yang pertama sistem ibadah. Ibadah ini tidak terbatas hanya pada sholat, puasa maupun zakat, tetapi lebih luas daripada itu, yaitu kebaktian hanya untuk ditunjukkan kepada Allah, mengambil petunjuk hanya darinya tentang persoalan dunia dan akhirat, kemudian mengadakan hubungan yang terus-menerus dengan Allah tentang semua-semuanya. Kedua itu pembinaan rohani. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap rohani. Menurut pandangan Islam, rohani adalah pusat eksistensi itu seluruhnya. Serta dengan rohani itulah seluruh alam ini saling berhubungan. Ia merupakan memelihara kehidupan manusia, ia merupakan penuntun kepada kebenaran, yaitu merupakan hubungan antara manusia dan manusia, manusia dan Tuhan. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan rohani. Ia merupakan sesuatu yang fitrah. Yang ketiga, pendidikan intelektual. Islam adalah agama yang fitrah. Islam menghormati tenaga-tenaga manusia seluruhnya. Tenaga-tenaga itu adalah karunia Allah yang Maha Pemberi. Dialah Allah memberinya menurut jumlahnya yang tepat dan tidak terkurang dan terlebihnya sedikit pun dari ukuran tersebut, dan memanfaatkannya secara penuh untuk kebaikan sesama dan sejahtera umat manusia di dunia. Dengan demikian terlihatlah bahwa Islam itu menghormati tenaga-tenaga yang akal mendorong dan membinanya supaya berjalan di jalan Allah yang benar. Keempat itu pendidikan jasmani. Islam menghormati daya jasmani dan sebaik-baiknya, tidak membiarkan sebagaimana adanya dan tidak pula membiarkannya lepas begitu saja, tetapi Allah itu memendahi dan mengarahkan ke jalan yang benar, karena sesuai dengan sifatnya. Bila ia membiarkannya begitu saja, ia tidak akan berjalan di atas relnya dan akan merusak eksistensinya. Akhir materi ketiga yaitu tentang tugas dan fungsi pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pengertian sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupan sesuai dengan ideologi Islam. Tugas pendidikan Islam. Pendidikan merupakan suatu proses tanpa akhir atau tanpa batas. Pendidikan Islam merupakan proses tanpa akhir yang dikenal dengan minal mahdi ilal lahdi, yang artinya adalah pendidikan dilakukan sejak dalam buayan ayunan sampai di liang lahat, atau dalam istilah lain, lifelong education, yaitu pendidikan sepanjang hayat. Fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat memudahkan tugas-tugas pendidikan Islam tercapai dan berjalan dengan lancar. Fungsi pendidikan dapat dilihat dari dua bentuk. Yang pertama yaitu alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan masyarakat, nilai-nilai tradisi sosial, serta ide masyarakat dan nasional. Yang kedua yaitu
alat untuk mengadakan perubahan ataupun suatu inovasi dan perkembangan, supaya dilakukan melalui potensi ilmu, pengetahuan, dan skill yang dimiliki, serta melatih tenaga manusia ataupun tenaga pendidik yang produktif dalam menemukan pertimbangan perubahan sosial ekonomi. Selain itu ada juga 7 fungsi pendidikan Islam, yaitu yang pertama pengembangan, yang kedua penanaman nilai, yang ketiga penyesuaian mental, yang ketiga perbaikan, yang keempat perbaikan, yang kelima pencegahan, yang keenam pengajaran, dan yang ketujuh penyaluran. Cukup sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.